Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia Mazidah dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi, di mana saya membuat ini untuk tugas pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian organisasi. Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama atau yang telah ditetapkan. Organisasi adalah struktur tata pembagian dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu organisasi sebagai suatu sistem. Pengkajian tentang organisasi sebagai suatu sistem sebenarnya telah terlihat secara nyata dari beberapa definisi di atas yang disajikan secara selektif untuk memberi dukungan bagi kajian organisasi sebagai sistem. Dalam suatu sistem telah banyak dikemukakan bahwa ia merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang saling hubung dan berkaitan satu sama lain. Suatu sistem memiliki 3 komponen atau elemen utama. Yang pertama yaitu input, yang kedua proses, dan yang terakhir yaitu output. Ketiga elemen ini sangatlah penting dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu fondasi-fondasi organisasi. Banyak istilah yang dipergunakan untuk fondasi organisasi. Misalnya ada para ahli yang mempergunakan asas-asas organisasi, prinsip-prinsip organisasi atau landasan-landasan organisasi. Dalam tulisan ini, semua istilah yang berbeda namun mempunyai implikasi yang sama bagi kepentingan organisasi. Akan dinamakan fondasi-fondasi, penulis merasa perlu untuk memberi kajian yang lebih luas tentang beberapa fondasi di atas. Hal ini dimasukkan agar kita mempunyai wawasan yang memadai tentang fondasi organisasi pada penerapannya. Yang selanjutnya yaitu proses pengorganisasian. Ada 3 macam proses pengorganisasian. Yang pertama, pemerincian pekerjaan, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi yang tepat dan dengan beban yang rasional, tidak overload dan tidak terlalu ringan agar mencapai pelaksanaan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu dan yang terakhir, pengadaan dan pengembangan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Yang selanjutnya, hierarki organisasi adalah satu asas yang sangat penting, terutama dilihat dari pendekatan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada semua pejabat. Tanpa hierarki organisasi yang jelas, maka wewenang dari semua individu dalam organisasi itu tidak jelas sama sekali. Kedua yaitu dimensi-dimensi dari secara struktur yang akan menentukan kegiatan-kegiatan dan hubungan-hubungan yang harus dilakukan dan ditingkatkan spesialisasi yang dapat diberikan. Yang selanjutnya, objek, strategi, dan teknik dalam organisasi. Objek organisasi itu sasarannya adalah seluruh sumber daya manusia dan non-manusia yang ada dalam sistem organisasi. Taktik organisasi adalah bersifat tindakan yang tidak pernah ditetapkan. Taktik organisasi sangat ditentukan oleh masalah yang dihadapi. Lingkungan dan dinamika organisasi. Lingkungan organisasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu lingkungan luar dan lingkungan dalam. Perubahan dalam organisasi yang terjadi dalam masyarakat seperti perubahan nilai yang terdampak terhadap perubahan perilaku sosial, perubahan yang terjadi dalam cara pandang terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Organisasi dan perubahan teknologi. Teknologi modern memerlukan hubungan organisasi yang memiliki jalinan-jalinan yang progresif dan garis-garis yang berlainan. Yang keempat, dampak teknologi organisasi manajemen itu
sangatlah kelihatan terhadap pengaruh yang cukup berarti bagi manusia sekarang. Yang kelima, organisasi adalah dinamis. Yang dimaksud yaitu memberikan sumbangan bagi pembinaan organisasi, terutama untuk menghadapi perubahan-perubahan secara dinamis. Dan yang terakhir yaitu konflik dan organisasi. Konflik adalah macam interaksi pertanyaan atau antagonistik antara dua atau lebih dari pihak. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan dalam organisasi maksudnya kemampuan untuk memengaruhi individu, kelompok, atau keputusan kejadian. Kedudukan pemimpin memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Maksudnya itu strategi. Menjinakkan kekuasaan bukan hal yang mudah. Dengan cepat kita dapatkan, akan tetapi meneliti, menilai, membuat strategi dan melakukan kegiatan-kegiatan aksi adalah langkah yang harus ditempuh dan mungkin memakan waktu yang sangat lama. Dan yang terakhir yaitu perkembangan teori organisasi. Teori organisasi dapat didefinisikan sebagai teori yang menerangkan dan memprediksikan apa dan bagaimana struktur, proses, dan perilaku dalam berbagai macam organisasi menurut budaya dan lingkungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.